Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NIM 1122 10236 di kelas MA 22C09. Selamat malam teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah berpikir kritis ini, yaitu Pak Halifi Azizan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan secara kritis sebuah kasus yang belakangan ini viral di dunia pendidikan, yaitu di Semen 1, Cimarga, Kabupaten Lebak Banten, Provinsi Banten. Kenapa kasus ini relevan untuk mata kuliah berpikir kritis? Karena di dalamnya terkandung banyak persoalan penting seperti kekerasan atau penegakan disiplin sekolah, hak siswa, regulasi pendidikan, budaya sekolah, hingga isu merokok di lingkungan sekolah yang akan kita telaah secara berlapis, mulai dari latar belakang, inti persoalannya, beberapa kasus yang serupa untuk memperkuat analisis. Lalu kemudian kita akan mengusulkan solusi yang konstruktif. Mari kita mulai dengan latar belakangnya. Latar belakang kasus ini yaitu sebelum masuk ke inti, mari kita rangkum kronologi dan konteksnya. Berdasarkan laporan media, kepala sekolah di Semen 1 Cimarga, yaitu Dini Fitria, dinonaktifkan sementara oleh pemerintah Provinsi Banten setelah muncul dugaan tindakan penamparan terhadap siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Insiden itu kemudian memicu protes dari siswa. Sekitar ratusan siswa mogok sekolah sebagai bentuk penolakan atas tindak tersebut. Di sisi lain, isu merokok di lingkungan sekolah ini telah menjadi perhatian publik karena angka perokok muda di Indonesia makin meningkat. Misalnya anak pelajar yang merokok di sekolah, regulasi penjualan rokok di dekat sekolah atau kantin, bahkan warung-warung yang sering untuk nongkrong, itu menciptakan konteks bahwa penegakan disiplin di sekolah memang menjadi tantangan terbesar. Mengapa ini menjadi masalah? Kita harus paham, sekolah bukan tempat hanya belajar akademis, tapi juga tempat pembentukan karakter, norma sosial, dan etika. Disitulah letak tanggung jawab bersama guru, kepala sekolah, siswa, orang-orang sekitar ataupun masyarakat, baik orang tua juga. Ketika terdapat tindakan fisik seperti tamparan oleh kepala sekolah, maka ini memicu konflik antara dua sisi, yaitu penegakan disiplin versus hak siswa untuk diperlakukan secara manusiawi. Selain itu, ketika siswa merokok di lingkungan sekolah, ini menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih besar, yaitu kontrol lingkungan, regulasi sekolah, budaya sekolah, maupun pengawasan. Lalu salah satu inti utamanya yaitu tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini berdasarkan berita kepala sekolah Semen 1 Cimarga ini telah menampar siswa karena kedapatan merokok dan tidak mengakuinya. Meskipun kepala sekolah membantah melakukan pemukulan secara keras, dia mengaku telah melakukan tamparan pelan karena menahan emosi. Dari sudut berpikir kritis, kita perlu mempertanyakan apakah tindak fisik ini baik ringan maupun keras dapat dibenarkan dalam konteks penegakan disiplin sekolah, atau apakah ada regulasi yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Apakah itu tindak proporsional, atau adakah pihak sekolah yang telah mengedepankan metode disiplin positif, atau justru kembali ke model
otoriter seperti zaman dahulu. Jika kita jawab secara kritis, tindakan fisik berpotensi melanggar hak siswa atas perlakuan kekerasan yang manusiawi dan aman. Sekolah ini merupakan lembaga pembelajaran yang seharusnya menghindari kekerasan. Masalah yang memunculkan tindakan tadi adalah siswa yang kedapatan merokok di sekolah ini bukanlah hal yang sepele juga. Merokok di sekolah ini mencerminkan lemahnya pengendalian kebijakan sekolah maupun pengawasan di lingkungan sekolah ataupun budaya sekolah yang sering dilanggar atau lumrah biasanya. Secara lebih luas, statistik menunjukkan bahwa usia perokok makin muda, titik penjualan rokok di dekat sekolah itu juga makin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan di luar sekolah pun turut memfasilitasi perilaku tersebut. Kayak tongkrongan di samping sekolah itu kan pasti selalu ada ya. Jadi inti masalahnya itu bukan karena hanya satu siswa yang merokok, tapi sistem regulasi sekolah, pengawasan, culture sekolah, sosialisasi, ataupun perannya sebagai institusi pembentuk karakter. Kita bisa bertanya, apakah kebijakan sekolah dan pengawasannya oleh pemerintah itu sudah memadai? Apakah guru dan kepala sekolah memiliki pelatihan yang memadai mengenai pendekatan disiplin positif? Adakah regulasi yang ditegakkan secara konsisten? Dalam kasus Men 1 Cimarga, tampaknya bahwa kepala sekolah merasa perlu menegakkan disiplin secara fisik. Ini menandakan bahwa pendekatan alternatif, misalnya pembinaan, konseling, ataupun dialog, mungkin belum digunakan secara optimal. Tapi dari sudut kritis, di mana tanggung jawab sekolah untuk mengedukasi siswa tentang bahaya merokok terlebih dahulu, dalam di mana peran regulasi pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dalam mengawasi lingkungan bebas rokok. Mengapa siswa merasa cukup aman untuk merokok di lingkungan sekolah? Semua ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik. Lalu adapun contoh serupa, kasus di mana sebuah SMK di Manado ada siswi viral juga karena merokok di dalam kelas. Kasus ini memperlihatkan bahwa perilaku merokok di sekolah bukan hanya terjadi di satu sekolah, tetapi menjangkau banyak sekolah. Ini menunjukkan problem yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa siswa merasa bisa merokok dengan relatif bebas di lingkungan sekolah karena regulasi dan pengawasannya belum efektif. Budaya merokok mungkin masih dianggap normal atau lumrah oleh sebagian siswa. Contoh lainnya, di mana di Indonesia mayoritas perokok aktif adalah anak muda ini merupakan pembeli aktif juga di lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa faktor luar sekolah kayak keluar pagar itu juga sangat mempengaruhi. Sekolah mungkin tetap terisolasi dari pengaruh luar, tapi siswa tetap di dalam ekosistem yang mendukung merokok. Dari perspektif berpikir kritis ini, maka tidak hanya dalam sekolah, tetapi melibatkan regulasi lokal dan nasional tentang penjualan rokok, kampanye anti rokok, dan peran masyarakat sekitar. Walaupun tidak selalu tentang rokok, namun banyaknya kasus di sekolah terjadi ketika disiplin ditegakkan
dengan cara otoriter. Misalnya, tindakan fisik guru atau kepala sekolah yang menegur keras siswa ini memperlihatkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menerapkan pendekatan disiplin positif. Di dalam kasus Seman 1 Cimarga ini, kepala sekolah menegur dan menampar siswa yang kemudian diprotes oleh siswa hingga mogok sekolah. Ini menggarisbawahi bahwa tindakan disiplin bisa menimbulkan kontra reaksi jika dianggap tidak adil atau melanggar hak siswa. Kita harus menilai argumen bahwa kepala sekolah bertindak karena kedapatan siswa yang merokok dan menolak mengakuinya. Apakah ini cukup untuk menjustifikasi tindakan fisik? Dari kaidah etika dan regulasi sekolah, tindakan fisik sebaiknya dihindari atau dijadikan hanya opsi terakhir setelah pembinaan. Lalu, apakah siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan? Lalu, apakah proses penegakan disiplin ini terbuka, adil, dan proporsional? Jika tidak, maka tindakan penegakan disiplin bisa berubah menjadi kekerasan yang merusak hubungan sekolah dan siswa. Kita harus melihat bahwa sekolah bukan entitas tunggal, karena adanya sistem yang lebih besar, yaitu regulasi pemerintah, pengawas pendidikan, budaya masyarakat, lingkungan sekitar sekolah. Tapi dalam kasus ini, siswa bisa merokok di lingkungan sekolah, itu menunjukkan bahwa pengawasannya lemah, sehingga kepala sekolah merasa perlu menegakkan secara cara yang keras untuk menunjukkan sistem pembinaan yang belum memadai, atau guru lain yang acuh saat melihat anak-anak siswa lain itu merokok di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya kepala sekolah yang bermasalah saja, tapi sistem dan lingkungan secara keseluruhan perlu dievaluasi kembali. Kita harus menegakkan bahwa siswa memiliki hak fundamental, yaitu hak untuk belajar di lingkungan yang aman, bersih, dan anti kekerasan, dan agar regulasi sekolah dijalankan secara adil. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter, bukan dengan cara melanggar hak siswa tersebut. Dalam kasus ini, mogok sekolah oleh siswa adalah sinyal pertama bahwa hak atau persepsi hak mereka ini terasa terganggu. Ini menunjukkan kegagalan komunikasi atau pembinaan secara antara pihak sekolah dengan siswa atau orang tua. Lalu, disiplin dalam sekolah itu memang penting untuk menjaga tertib, mendukung proses belajar, membentuk sikap tanggung jawab, tapi disiplin itu harus memiliki efektif, jelas, transparan, konsisten, proporsional, dan edukatif, bukan semata hukuman saja. Ketika disiplin dilakukan dengan pendekatan kekerasan ataupun fisik, maka kita harus kritis. Apakah efek dalam jangka panjangnya positif atau justru menimbulkan trauma, konflik, kebencian, ataupun pemberontakan seperti mogok tersebut. Kasus ini saya nilai sebagai contoh bahwa pendekatan disiplin sekolah masih ala otoriter dan belum sepenuhnya bertransformasi ke model disiplin atau positif. Lalu
kita tak hanya harus mengkritik tingkat operasional sekolah, tapi kebijakan secara lebih besar. Seperti apakah regulasi pemerintah tentang sekolah bebas rokok dijalankan? Atau apakah pengawasan dan penegakan regulasi harus berlaku di setiap sekolah? Atau adakah pelatihan bagi kepala sekolah atau guru mengenai pendekatan disiplin yang humanis? Atau bagaimana partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan penegakan norma sekolah? Dari kasus ini banyak celah yang masih terbuka. Usulan atau rekomendasi menurut saya yaitu sekolah harus mengadopsi model disiplin positif, yaitu aturan yang jelas, konsekuensi yang adil, proses dialog dan pembinaan secara hukum. Sebelum hukuman fisik, kepala sekolah dan guru harus dilatih untuk mengelola konflik, memahami psikologi remaja, problem solving, menerapkan tata tertib yang edukatif. Misalnya, jika siswa kedapatan merokok, diberi pembinaan seperti konseling, edukasi kesehatan, bukan langsung hukuman fisik. Sekolah harus memperkuat pengawasan internal seperti kantin, area sekolah, pagar sekolah, serta berkolaborasi dengan pihak luar sekolah, yaitu seperti orang tua, masyarakat sekitar, petugas kesehatan, ataupun misalnya zona larangan merokok di sekitar sekolah. Edukasi anti rokok terpadu kerjasama dengan dinas kesehatan atau KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk kampanye sekolah sehat. Tindak lanjut disiplin atau budaya sekolah bukan hanya tanggung jawab sekolah saja. Orang tua, komite sekolah, dan siswa harus dilibatkan dalam pembuatan aturan ataupun melaporkan pelanggaran dan melakukan evaluasi. Pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan harus memastikan regulasi ini dapat diterapkan. Sekolah bebas kesehatan, bebas kekerasan, bebas rokok, bebas penjualan rokok di dekat sekolah, ataupun sanksi terhadap pelanggaran yang harus jelas, dan sistem pengaduan yang harus aktif. Mengapa berpikir kritis dibutuhkan dalam kasus ini? Kita sebagai mahasiswa dan calon pemimpin pendidikan atau masyarakat harus mampu melihat fakta, mempertanyakan asumsi, mengidentifikasi bias, mengevaluasi konsekuensi, dan memberikan alternatif solusi. Dalam kasus Seman 1 Cimarga ini menjadi arena latihan berpikir, bukan sekedar kepala sekolah saja yang salah atau siswa yang salah, tapi kita harus telaah sistem di belakangnya. Asumsi yang perlu diuji yaitu penegakan disiplin atau hukuman keras apakah benar. Lalu merokok di sekolah hanya soal siswa nakal, apakah itu omong kosong? Kekerasan guru boleh untuk menjaga ketertiban, apakah itu logis dan etis? Lalu sekolah bisa diisolasi dari pengaruh lingkungan luar, apakah itu realistis? Dengan berpikir kritis, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mencari bukti. Kasus ini membawa implikasi nyata, yaitu kredibilitas sekolah menurun, kepercayaan siswa atau ortu ke orang tua ke sekolah bisa terganggu, lalu budaya disiplin yang salah arah bisa muncul. Lingkungan merokok ini bisa memperburuk kesehatan siswa. Risiko hukum bagi sekolah atau guru ini
semua menunjukkan bahwa satu insiden kecil aja bisa menjadi indikator masalah struktural. Dengan demikian, saya mengajak teman-teman untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah kita masing-masing, untuk memperhatikan kondisi sekolah kita, apakah sudah menerapkan disiplin positif, apakah sudah lingkungannya sudah benar, atau mengembangkan penelitian atau proyek kecil yang bisa memperbaiki budaya sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.